Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Selamat hari Rabu. Tetap semangat ya belajarnya meskipun kalian sudah mulai jam tambahan. Tetap semangat dan kerjakan tugas-tugasnya. Nah, kita akan melanjutkan di tema 4 di subtema yang kedua. Nah, kita akan membahas untuk materi PPKN dan Bahasa Indonesia. Jika kemarin kalian sudah mendapatkan materi IPA dan IPS, kali ini PPKN dan Bahasa Indonesia. Langsung saja ya. Untuk materi yang pertama ada PPKN. Jika di subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang sikap menghargai keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi masih ingat kan? Itu bisa berasal dari keragaman pendidikan, pekerjaan, keterampilan, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Apa toh hubungan kerja keras dalam keberagaman ekonomi tersebut? Nah, keberagaman ekonomi dapat dipengaruhi oleh potensi dan semangat kerja keras. Jadi, keberagaman ekonomi itu dapat dipengaruhi oleh potensi dan semangat kerja keras. Apa toh itu potensi? Apa yang dimaksud dengan potensi? Di sini dijelaskan bahwa potensi itu adalah kemampuan dalam diri yang dapat dikembangkan. Jadi kemampuan yang ada di dalam dirimu sendiri dan kemampuan itu bisa dikembangkan, bisa diolah lagi dengan cara apa? Nah, potensi yang ada di dalam dirimu itu bisa bertambah jika rajin melatih kemampuan diri. Jadi potensi kalian itu bisa diasah terus, dilatih terus untuk menghasilkan sebuah kesuksesan nantinya dalam hal usaha, ya tergantung potensi apa yang berada di dalam dirimu. Hubungannya. Nah, di sini misalnya seorang ada yang pandai membatik. Berarti dia bisa meningkatkan kemampuannya dalam membatik dengan cara mengikuti kursus dan mendatangi beragam pameran seni untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi, potensi yang ada di dalam dirimu itu harus ditingkatkan. Nah, sekarang dalam dalam mencapai potensi, dalam mengembangkan potensi itu butuh yang namanya kerja keras. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Saat mengembangkan potensi diri kita harus memiliki semangat kerja keras. Kerja keras ini membuat kita tidak akan mudah menyerah. Kita akan terus berjuang untuk mendapatkan apa? Kesuksesan. Nah, potensi yang selalu diasah dengan semangat kerja keras ini dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan. Ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan, berarti kesuksesan itu dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Kok bisa? Hubungannya apa, Bu? Nah, kesuksesan tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat. Di sini Bu ini kasih contoh, misalnya seorang perajin batik yang tadi sudah meningkatkan kemampuannya dalam hal membatik, dia akan mendirikan sebuah usaha batik tulis. Kemudian dia mengambil para pekerja dari masyarakat sekitar. Nah, usaha ini selain memperbaiki ekonomi keluarga,
juga turut meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar karena masyarakat bisa bekerja di dalam usaha batik tersebut. Itu adalah contohnya. Itu adalah untuk materi PPKN teman-teman. Kita lanjutkan untuk yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang topik dan deretan penjelas dalam teks eksplanasi. Jika minggu kemarin kita sudah mempelajari struktur pada teks eksplanasi, kali ini kita akan mempelajari mengenai topik dan deretan penjelasnya saja. Apa itu topik? Nah, ini topik adalah tema atau bahasa utama bahasan. Ini maksudnya bahasan. Topik adalah tema atau bahasan utama yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Ini namanya topik. Kemudian, topik itu dapat ditemukan dengan membaca teks secara menyeluruh terlebih dahulu. Dan topik dalam teks eksplanasi contohnya adalah bencana alam, fenomena alam, dan kehidupan sosial. Ini adalah contoh bahasan yang biasanya dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, kemudian jika tadi sudah mengenai topik, yang kedua ini mengenai deret penjelas. Apa tuh bedanya dengan topik? Nah, kalau deret penjelas ini adalah deretan yang berisi informasi tambahan sebagai pendukung informasi utama dalam teks eksplanasi. Kalau di dalam paragraf biasa kita sebutnya dengan kalimat penjelas. Nah, di sini juga namanya diartikan sebagai deret penjelas, yaitu berisi informasi yang menjelaskan atau yang mendukung informasi sebuah teks eksplanasi. Nah, deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya. Ini biasanya karena apa? Karena di paragraf pertama itu biasanya berisi tentang pernyataan umumnya dan kemudian dijelaskan di paragraf kedua dan selanjutnya. Ini biasanya, tapi tidak harus selalu di paragraf kedua. Itu ya. Nah, ini rasa untuk materi hari ini itu nanti ada tugas yang Bu Eni kirimkan melalui file. Kalian bisa mengerjakan ada 10 soal bahasa Indonesia dan PPKN. Kalian bisa mengerjakan di lembar kerja tersebut atau bisa menulisnya di buku tugas tema. Dan terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupakan gerakan 3M-nya, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semangat belajar dari rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.